Pernahkah kamu merasa hidupmu lebih berat dibanding orang lain? Seolah-olah jalanmu selalu menanjak, sementara orang lain berjalan di tanah yang rata. Ketika orang lain tertawa lepas, kamu tersenyum, tapi hatimu basah. Ketika orang lain dipuji dan dielu-elukan, kamu justru disalahpahami, bahkan direndahkan. Ketika orang lain dimudahkan urusannya, kamu seperti diuji tanpa jeda. Satu selesai, datang yang lain. Belum sembuh luka yang ini, sudah terbuka luka berikutnya. Dan di antara sujud yang panjang, kamu berbisik pelan, "Ya Allah, kenapa aku?" Pertanyaan itu mungkin tidak pernah keluar dari bibirmu, tapi ia berputar-putar di dadamu, menggantung antara harap dan lelah. Kamu tidak iri pada kebahagiaan orang lain. Kamu hanya ingin sedikit lega, sedikit ringan, sedikit dipeluk keadaan. Namun hidup seakan terus mengajarkanmu arti kehilangan, arti dihianati, arti tidak dianggap. Dan di titik paling sunyi itu, kamu mulai merasa berbeda. Berbeda cara berpikirnya, berbeda cara merasanya, berbeda cara menyikapi dunia. Kadang kamu bertanya, mengapa hatimu terlalu dalam? Mengapa kamu terlalu mudah tersentuh? Mengapa kamu tidak bisa menjadi seperti mereka yang terlihat kuat tanpa banyak rasa? Lalu malam datang lagi, hujan turun lagi, dan kamu kembali duduk sendiri menatap sajadah yang basah oleh air mata. Tapi, bagaimana jika selama ini kamu salah memahami semua ini? Bagaimana jika hidupmu yang terasa berat itu bukan karena kamu ditinggalkan, melainkan karena kamu sedang dipersiapkan? Bagaimana jika kamu tidak pernah benar-benar sendirian, hanya sedang dijauhkan dari keramaian, agar hatimu belajar mendengar suara langit? Bagaimana jika rasa sepi itu bukan hukuman, melainkan ruang rahasia antara kamu dan Tuhan? Tidak semua orang diuji dengan cara yang sama. Ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan pujian, ada yang diuji dengan penghinaan, dan ada jiwa-jiwa tertentu yang diuji dengan kesunyian panjang agar ia tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mungkin kamu salah satunya. Mungkin selama ini kamu mengira Allah sedang menghancurkanmu, padahal Dia sedang membersihkanmu. Membersihkan harapanmu dari manusia, membersihkan ambisimu dari dunia, membersihkan hatimu dari segala yang membuatmu jauh. Seperti emas yang dimurnikan dalam panas yang tinggi, seperti berlian yang ditekan dalam gelapnya bumi. Prosesnya tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Tapi hasilnya tidak biasa. Bagaimana jika tangismu malam ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup? Bagaimana jika setiap luka yang kamu rasakan sedang mengikis sesuatu yang tidak perlu agar tersisa hati yang lebih jernih? Karena tidak semua jiwa sedang dipersiapkan untuk kedekatan, dan tidak semua orang kuat menempuh jalan sunyi. Hari ini, kita tidak akan membahas tentang keberuntungan, kita tidak akan membahas tentang kesuksesan dunia. Kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam, tentang 3 tanda ketika Allah tidak sedang menghancurkanmu, melainkan sedang membentukmu menjadi walinya. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang berada tepat di tengah proses itu sekarang. Maka jangan buru-buru menyalahkan takdir, jangan cepat merasa gagal. Karena bisa jadi, di balik hidupmu yang tidak pernah mudah itu, tersimpan rahasia kemuliaan yang belum kamu pahami. Jika tadi kita berbicara tentang hidup yang terasa berat dan penuh tanda tanya, maka sekarang kita perlu memahami satu hal yang sering disalahpahami. Siapa sebenarnya wali Allah itu? Kata wali berarti dekat. Dekat dengan Allah, dekat dalam doa, dekat dalam hati. Bukan dekat karena dikenal manusia, bukan dekat karena disebut-sebut namanya.
Wali bukan gelar yang diumumkan, bukan jabatan yang diberikan, bukan pula simbol yang dipamerkan. Ia bukan tentang sorban yang melilit kepala, bukan tentang panggung yang terang benderang, bukan tentang ribuan pengikut yang memanggil namanya. Wali adalah tentang hati. Tentang hati yang bergetar ketika nama Allah disebut. Tentang hati yang merasa cukup walau dunia tidak memujinya. Tentang hati yang lebih takut kehilangan ridho Allah daripada kehilangan segalanya. Seringkali kita membayangkan wali Allah sebagai sosok luar biasa, sakti, punya karomah yang menakjubkan, mampu melakukan hal-hal di luar nalar. Padahal bisa jadi wali Allah berjalan di samping kita tanpa kita pernah menyadarinya. Bisa jadi ia seorang pedagang kecil di pasar, yang jujur meski dagangannya sepi, yang menolak menipu walau kesempatan terbuka lebar. Bisa jadi ia seorang ibu rumah tangga, yang bangun sebelum fajar, yang menangis dalam sujudnya agar keluarganya dijaga Allah, yang lelahnya tidak pernah diketahui siapa-siapa. Bisa jadi ia seseorang yang jarang bicara, tidak banyak tampil, tidak aktif mencari sorotan, namun hatinya penuh zikir, lidahnya basah menyebut nama Tuhan, dan setiap langkahnya dijaga oleh rasa takut kepadanya. Itulah wali. Ia tidak sibuk terlihat suci, ia sibuk menjaga hati agar tidak kotor. Ia tidak mengejar pengakuan, ia justru takut dipuji. Karena semakin tinggi manusia memandangnya, semakin ia khawatir Allah menjauhinya. Disinilah letak misterinya. Allah sering menyembunyikan walinya. Disembunyikan dalam kesederhanaan. Disembunyikan dalam kehidupan biasa. Disembunyikan dalam keramaian yang tidak pernah menyadari nilainya. Mengapa? Agar ia tetap rendah hati, agar ia tidak tergoda merasa istimewa, agar amalnya tetap murni hanya untuk Allah. Bayangkan, seseorang yang doanya menembus langit, tetapi di bumi ia dianggap biasa saja. Seseorang yang namanya mungkin disebut di langit, namun tidak pernah disebut dalam pertemuan manusia. Betapa agung dan betapa sunyi. Karena wali bukan tentang keajaiban yang dilihat mata, melainkan tentang ketundukan yang hanya diketahui Allah. Ia bukan orang yang merasa dirinya dekat, justru ia merasa paling jauh, paling banyak dosa, paling butuh ampunan. Semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin dalam rasa takutnya. Ia takut amalnya tidak diterima, takut hatinya tercemar riya, takut langkahnya tergelincir oleh kesombongan yang halus. Maka jika hari ini kamu merasa tidak dikenal, tidak dianggap, tidak dipuji, jangan buru-buru merasa kecil. Karena bisa jadi kemuliaan di sisi Allah tidak pernah membutuhkan sorotan manusia. Dan jika kamu merasa hatimu lebih sibuk memperbaiki diri daripada mengoreksi orang lain, itu mungkin tanda bahwa Allah sedang menanamkan sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak harus diketahui dunia. Karena wali Allah tidak selalu berdiri di atas mimbar. Terkadang ia hanya berdiri di atas sajadah, dalam sunyi, dengan air mata yang jatuh perlahan. Dan disitulah kedekatan itu tumbuh. Setelah memahami bahwa wali Allah bukan tentang sorotan, melainkan tentang kedekatan, kini kita masuk pada tanda yang pertama, yaitu ketika kamu sering diuji dalam kesendirian. Entah kenapa, hidupmu seperti dijauhkan dari keramaian yang sia-sia. Bukan karena kamu membenci orang lain, bukan karena kamu merasa lebih baik, tapi hatimu tidak lagi nyaman berada di tempat yang kosong makna. Tongkrongan yang dipenuhi tawa tanpa arah terasa melelahkan.
Percakapan yang hanya membahas dunia terasa hampa. Candaan yang berlebihan terasa menusuk hati. Kamu mencoba bertahan, mencoba menyesuaikan diri, namun ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Akhirnya, kamu lebih memilih pulang cepat, lebih memilih diam, lebih memilih menyendiri. Dan di kamar yang sunyi itu, kamu bertanya lagi, kenapa aku berbeda? Kamu melihat orang lain begitu mudah menyatu, begitu mudah larut dalam keramaian, sementara kamu selalu merasa seperti orang luar. Sulit nyambung, sulit tertawa lepas, sulit menikmati hal-hal yang dulu terasa biasa saja. Hati kecilmu seperti berbisik, ada yang tidak cocok. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu merasa suci, tapi karena hatimu mulai sensitif terhadap kebisingan yang menjauhkan dari Allah. Dunia terasa terlalu ramai, terlalu cepat, terlalu penuh suara, dan jiwamu tidak sanggup terus-menerus berada di dalamnya. Kadang kamu iri pada mereka yang terlihat santai, yang bisa menikmati semuanya tanpa beban, sementara kamu terlalu banyak berpikir, terlalu dalam merasakan. Namun tahukah kamu, kesendirian yang kamu alami itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang memisahkan kamu dari keramaian agar hatimu tidak ikut hanyut. Karena tidak semua jiwa kuat berada di tengah arus dunia tanpa kehilangan arah. Ada jiwa-jiwa tertentu yang harus dijaga dengan cara dijauhkan. Seperti benih yang ditanam dalam tanah yang sunyi. Ia tidak ditaruh di tengah jalan yang ramai. Ia disimpan dalam gelap. Mengapa? Agar akarnya tumbuh kuat. Kesendirian adalah ruang pembentukan. Di sana tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada distraksi. Hanya ada kamu dan Allah. Disitulah kamu mulai mengenal dirimu, mengenal luka-lukamu, mengenal kelemahanmu. Dan perlahan mengenal Tuhanmu. Sunyi menjadi tempat percakapan rahasia. Tangismu lebih jujur, doamu lebih dalam, harapanmu lebih murni. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tapi langit menjadi saksi. Kesepian bukan kutukan, itu adalah ruang latihan kedekatan. Di saat orang lain sibuk mencari perhatian manusia, kamu sedang dilatih untuk cukup dengan perhatian Allah. Di saat orang lain takut sendirian, kamu sedang diajarkan bahwa bersama Allah tidak pernah ada benar-benar sepi. Mungkin hari ini kamu merasa terasing, merasa tidak punya tempat. Namun bisa jadi Allah sedang menyiapkan tempat khusus untukmu di sisinya. Tempat yang tidak bisa dicapai dengan keramaian, tempat yang hanya bisa dicapai dengan kesunyian. Maka jangan buru-buru mengutuk fase ini. Jangan menganggap dirimu gagal bersosialisasi, karena bisa jadi kamu tidak sedang dijauhkan dari manusia. Kamu sedang didekatkan kepada Tuhan. Dan di dalam sunyi itulah jiwamu perlahan dibentuk. Lebih tenang, lebih dalam, lebih dekat. Karena terkadang jalan menuju kedekatan dengan Allah memang harus melewati lorong kesendirian terlebih dahulu. Jika kesendirian tadi adalah ruang pembentukan, maka tanda kedua ini adalah bukti bahwa pembentukan itu mulai terasa di dalam hatimu. Hatimu menjadi lebih lembut, lebih sensitif, lebih mudah menangis. Dulu mungkin kamu biasa saja ketika mendengar ayat Al-Quran. Ia terdengar indah, tapi tidak sampai mengguncang. Sekarang berbeda. Ketika ayat itu dibacakan, dadamu terasa sesak. Ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Air mata tiba-tiba jatuh tanpa kamu rencanakan. Bukan karena kamu sedang rapuh, bukan karena hidupmu terlalu berat, tapi karena hatimu mulai hidup. Ayat-ayat itu seperti berbicara langsung kepadamu, seolah Allah sedang menyebut namamu dalam setiap kalimatnya. Ketika mendengar tentang rahmatnya, kamu menangis harap. Ketika mendengar tentang azabnya, kamu menangis takut.
Ketika mendengar tentang surga dan neraka, kamu menangis rindu dan cemas sekaligus. Hatimu bergetar saat mendengar kebenaran. Bahkan nasihat sederhana pun terasa menusuk lembut. Seperti ada suara yang berkata, "Ini untukmu, perbaiki dirimu." Dan anehnya, kamu tidak marah ketika dinasihati. Kamu justru merasa disentuh. Itulah tanda hati yang mulai peka. Bukan hanya itu, kamu juga mulai tidak tahan melihat kemaksiatan. Bukan karena kamu merasa lebih suci, bukan karena kamu ingin menghakimi, tapi karena ada rasa sedih yang muncul. Sedih melihat orang jauh dari Allah. Sedih melihat dosa dianggap biasa. Sedih melihat hati manusia semakin keras. Kadang kamu hanya bisa diam. Kadang kamu hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, ampuni kami. Air matamu jatuh bukan untuk dirimu saja, tapi juga untuk orang lain. Dan mungkin kamu bertanya, mengapa aku jadi selembut ini? Mengapa aku jadi mudah menangis? Dunia sering mengajarkan bahwa menangis itu lemah, bahwa hati yang keras itu kuat, bahwa tidak peduli itu lebih aman. Namun dalam perjalanan menuju Allah, justru sebaliknya. Hati yang hidup mudah tersentuh. Hati yang hidup mudah takut berbuat salah. Hati yang hidup mudah rindu kepada Tuhan. Sedangkan hati yang mati sulit merasa. Ia mendengar ayat tanpa getaran. Ia melihat dosa tanpa. Jika kesendirian tadi adalah ruang pembentukan, maka tanda kedua ini adalah bukti bahwa pembentukan itu mulai terasa di dalam hatimu. Hatimu menjadi lebih lembut, lebih sensitif, lebih mudah menangis. Dulu mungkin kamu biasa saja ketika mendengar ayat Al-Quran. Ia terdengar indah, tapi tidak sampai mengguncang. Sekarang berbeda. Ketika ayat itu dibacakan, dadamu terasa sesak. Ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Air mata tiba-tiba jatuh tanpa kamu rencanakan. Bukan karena kamu sedang rapuh, bukan karena hidupmu terlalu berat, tapi karena hatimu mulai hidup. Ayat-ayat itu seperti berbicara langsung kepadamu, seolah Allah sedang menyebut namamu dalam setiap kalimatnya. Ketika mendengar tentang rahmatnya, kamu menangis harap. Ketika mendengar tentang azabnya, kamu menangis takut. Ketika mendengar tentang surga dan neraka, kamu menangis rindu dan cemas sekaligus. Hatimu bergetar saat mendengar kebenaran. Bahkan nasihat sederhana pun terasa menusuk lembut. Seperti ada suara yang berkata, "Ini untukmu, perbaiki dirimu." Dan anehnya, kamu tidak marah ketika dinasihati. Kamu justru merasa disentuh. Itulah tanda hati yang mulai peka. Bukan hanya itu, kamu juga mulai tidak tahan melihat kemaksiatan. Bukan karena kamu merasa lebih suci, bukan karena kamu ingin menghakimi, tapi karena ada rasa sedih yang muncul. Sedih melihat orang jauh dari Allah. Sedih melihat dosa dianggap biasa. Sedih melihat hati manusia semakin keras. Kadang kamu hanya bisa diam. Kadang kamu hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, ampuni kami. Air matamu jatuh bukan untuk dirimu saja, tapi juga untuk orang lain. Dan mungkin kamu bertanya, mengapa aku jadi selembut ini? Mengapa aku jadi mudah menangis? Dunia sering mengajarkan bahwa menangis itu lemah, bahwa hati yang keras itu kuat, bahwa tidak peduli itu lebih aman. Namun dalam perjalanan menuju Allah, justru sebaliknya. Hati yang hidup mudah tersentuh. Hati yang hidup mudah takut berbuat salah. Hati yang hidup mudah rindu kepada Tuhan. Sedangkan hati yang mati sulit merasa. Ia mendengar ayat tanpa getaran. Ia melihat dosa tanpa penyesalan. Ia tertawa di atas maksiat tanpa beban. Maka jika hari ini hatimu mudah menangis, bersyukurlah. Karena itu tanda masih ada cahaya di dalamnya. Allah tidak sedang membuatmu lemah. Dia sedang melembutkanmu, seperti tanah yang disiram hujan agar siap ditanami, seperti besi yang dipanaskan agar bisa dibentuk. Prosesnya membuatmu terasa rapuh, tapi sebenarnya kamu sedang dipersiapkan.
Air mata itu bukan aib, itu adalah bahasa hati yang sedang berbicara kepada Tuhannya. Setiap tekesnya menjadi saksi bahwa kamu peduli, bahwa kamu takut kehilangan ridhonya, bahwa kamu rindu pada ampunannya. Dan ketahuilah, hati yang lembut lebih mudah menerima hidayah. Hati yang lembut lebih cepat kembali ketika tergelincir. Hati yang lembut lebih peka terhadap bisikan dosa. Mungkin orang lain melihatmu terlalu perasa, terlalu sensitif, terlalu dalam. Namun bisa jadi itulah cara Allah menjagamu. Dengan kelembutan itu, kamu dijauhkan dari kesombongan. Dengan air mata itu, kamu dijauhkan dari kerasnya hati. Karena jalan menuju kedekatan bukan dilalui oleh hati yang kaku, melainkan oleh hati yang tunduk. Dan jika hari ini kamu menangis ketika sujudmu terasa panjang, jangan malu, karena bisa jadi di saat itulah Allah sedang paling dekat denganmu, melembutkanmu, membentukmu, dan menyiapkan hatimu untuk kedekatan yang lebih dalam lagi. Jika hatimu mulai lembut dan mudah menangis, maka tanda ketiga ini sering datang setelahnya. Ujianmu tidak berhenti. Masalah seperti silih berganti. Belum selesai satu, datang yang lain. Kadang tentang ekonomi, usaha seret, gaji terasa tidak cukup, kebutuhan datang bersamaan. Sudah berusaha, sudah berdoa, sudah menahan diri, namun keadaan tetap menguji kesabaranmu. Lalu datang ujian keluarga, kesalahpahaman, pertengkaran, kekecewaan dari orang yang paling kamu sayangi. Kata-kata yang melukai justru keluar dari mulut yang dulu kamu percayai. Belum lagi pertemanan, dikhianati, ditinggalkan, dilupakan saat kamu tidak lagi menguntungkan. Seakan-akan hidup benar-benar menguras tenaga. Dan anehnya, di tengah semua itu, kamu tidak pergi dari Allah. Kamu tidak berhenti sholat, tidak berhenti berdoa, tidak berhenti berharap. Justru semakin diuji, semakin kamu mencari sajadah. Bukannya marah, malah sujud. Bukannya lari, malah menangis dalam doa. Di saat orang lain mungkin menjauh karena kecewa, kamu justru mendekat karena sadar hanya Allah tempat bersandar. Kadang kamu sendiri heran, mengapa aku tidak menyerah saja? Mengapa aku masih percaya? Jawabannya mungkin sederhana, karena hatimu sudah mengenal kemana harus kembali. Ujian itu memang melelahkan. Ada malam-malam ketika kamu merasa hampir runtuh. Ada waktu-waktu ketika kamu ingin berhenti berharap. Namun, setiap kali hampir jatuh, ada dorongan halus yang membawamu kembali ke sujud. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahanmu agar tidak benar-benar hancur. Disinilah rahasianya. Ujian bukan selalu tanda murka. Kadang ia adalah tanda penyucian. Seperti emas yang dibakar dalam panas yang tinggi, ia tidak dibakar untuk dihancurkan. Ia dibakar untuk dimurnikan. Kotorannya dipisahkan, nilainya ditinggikan. Begitu juga berlian, ia terbentuk dari tekanan yang luar biasa, dalam gelap, dalam himpitan. Tanpa tekanan itu, ia hanya akan menjadi batu biasa. Tanpa ujian itu, mungkin kamu tidak akan mengenal kedalaman sabarmu, tidak akan mengenal kekuatan doamu, tidak akan mengenal betapa luasnya tawakalmu. Allah tidak mempersulitmu. Dia sedang menguatkanmu untuk level yang tidak semua orang mampu. Level kesabaran yang lebih tinggi, level keikhlasan yang lebih dalam, level kepercayaan yang lebih kokoh. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin bersih ia harus dibuat. Dan pembersihan itu seringkali terasa seperti kehilangan. Kehilangan kenyamanan, kehilangan sandaran manusia, kehilangan rasa aman dunia.
Namun, di balik semua itu, kamu sedang dipindahkan dari bergantung kepada makhluk menuju bergantung sepenuhnya kepada Khalik. Mungkin kamu tidak melihat hasilnya sekarang. Mungkin kamu masih berada di tengah badai. Namun, satu hal yang perlu kamu sadari. Jika ujian datang bertubi-tubi dan kamu tetap tidak jauh dari Allah, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hatimu sedang dijaga. Karena tidak semua orang yang diuji tetap bertahan dalam sujud. Banyak yang diuji lalu berpaling. Banyak yang sakit lalu menyalahkan. Tapi kamu masih berdoa. Dan selama kamu masih kembali kepadanya, selama itu pula kamu tidak sedang kalah. Mungkin kamu lelah, mungkin kamu terluka, namun kamu sedang dibentuk. Dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan mengerti bahwa setiap ujian yang bertubi-tubi itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk meninggikanmu. Setelah semua ujian yang kamu lewati, mungkin masih ada satu pertanyaan yang tersisa di hatimu. Mengapa aku? Mengapa hidupku berbeda? Mengapa jalanku tidak semudah yang lain? Mengapa rasanya aku selalu diproses, dipatahkan, lalu dibangun lagi? Jawabannya, mungkin bukan karena kamu paling kuat, bukan karena kamu paling suci, tapi karena ada sesuatu di dalam hatimu yang Allah jaga. Karena hatimu bersih walau penuh luka. Kamu pernah disakiti, pernah dikhianati, pernah diremehkan. Namun kamu tidak berubah menjadi pendendam. Kamu tetap berusaha memaafkan. Meski sulit, meski perlahan. Lukamu tidak membuatmu menjadi jahat, justru membuatmu lebih lembut. Dan Allah melihat itu. Di saat orang lain memilih membalas, kamu memilih diam dan menyerahkan padanya. Di saat orang lain mengeras karena kecewa, kamu tetap berusaha menjaga hatimu agar tidak membenci. Itu bukan hal kecil, itu mahal di sisi Allah. Karena yang paling sulit bukan menahan marah di bibir, tetapi menahan benci di hati. Dan kamu berjuang di sana, dalam diam. Alasan kedua, karena kamu tetap percaya walau sering kecewa. Doamu belum semua terjawab, harapanmu belum semua terwujud, usahamu belum selalu berhasil. Namun kamu tidak berhenti percaya. Mungkin kamu menangis, mungkin kamu sempat bertanya-tanya, tapi jauh di dalam hatimu masih ada keyakinan kecil yang berkata, Allah tahu. Keyakinan itulah yang membuatmu tetap berdiri. Banyak orang percaya ketika hidupnya mudah, namun tidak semua orang percaya ketika doanya tertunda. Kamu mungkin tidak sadar bahwa kepercayaanmu di tengah ketidakpastian adalah bentuk iman yang sangat dalam. Dan alasan ketiga, karena kamu tetap sujud walau dunia tidak memelukmu. Ketika tidak ada yang menguatkan, kamu mencari Allah. Ketika tidak ada yang memahami, kamu bercerita dalam doa. Ketika tidak ada bahu untuk bersandar, kamu bersandar dalam sujud. Kamu tidak selalu dikelilingi dukungan, tidak selalu dipuji, tidak selalu dianggap. Namun kamu tetap kembali kepadanya. Sujudmu mungkin sederhana, doamu mungkin terbata-bata, air matamu mungkin tersembunyi, tapi langit menyaksikannya. Dan inilah rahasia yang jarang disadari. Allah tidak memilih yang sempurna, Allah menyempurnakan yang dipilihnya. Kamu tidak harus tanpa dosa untuk dekat dengannya. Kamu tidak harus tanpa salah untuk dicintainya. Justru melalui luka, melalui jatuh bangun, melalui ujian,
Allah membentukmu sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini kamu merasa biasa saja, merasa tidak berarti, merasa hidupmu kecil dan sederhana. Namun bisa jadi, namamu sedang disebut di langit, sementara kamu merasa tidak berarti di bumi. Bisa jadi, malaikat mencatat kesabaranmu, mencatat air matamu, mencatat sujud panjangmu di malam hari, sementara manusia tidak melihat apa-apa. Kemuliaan di sisi Allah sering tersembunyi dari pandangan manusia, dan pilihan Allah seringkali tidak terlihat seperti pilihan yang istimewa. Ia tersembunyi dalam kesederhanaan, dalam kesunyian, dalam hati yang terus berusaha setia. Maka jika hari ini kamu merasa kecil, jangan terburu-buru meremehkan dirimu, karena bisa jadi Allah sedang menulis kisah kedekatanmu dengan cara yang tidak dipahami dunia. Bukan dengan sorotan, bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan cinta yang diam-diam dan pembentukan yang perlahan. Dan jika kamu masih bertanya, mengapa aku? Mungkin jawabannya adalah karena hatimu, meski terluka, masih memilih untuk kembali kepadanya. Setelah semua tanda yang kita renungkan bersama, kini pertanyaannya bukan lagi mengapa, tetapi maukah kamu bertahan? Jika semua ini benar terjadi dalam hidupmu, jangan menyerah sekarang. Jangan berhenti di tengah proses. Karena pembentukan memang tidak pernah nyaman. Ia menyakitkan, ia melelahkan, kadang membuatmu merasa hampir patah. Namun tidak ada emas yang dimurnikan tanpa panas. Tidak ada jiwa yang dikuatkan tanpa ujian. Kamu mungkin sedang berada di fase yang gelap, fase di mana tidak ada yang benar-benar mengerti perjuanganmu. Tapi gelap bukan berarti akhir. Seringkali, gelap adalah ruang sebelum cahaya diperlihatkan. Jangan berhenti hanya karena kamu lelah. Istirahatlah, tapi jangan menyerah. Menangislah, tapi jangan berpaling, karena hasil dari pembentukan itu mulia. Allah tidak sedang membawamu menuju kehinaan, Dia sedang mengangkatmu perlahan. Namun ingat, jika kamu merasa mulai melihat tanda-tanda ini dalam hidupmu, jangan pernah merasa istimewa, tetap rendah hati. Semakin dipilih, semakin harus tunduk. Semakin dekat, semakin harus takut kehilangan kedekatan itu. Wali Allah bukan orang yang sadar dirinya wali. Justru ia merasa paling penuh dosa, paling banyak kurangnya, paling butuh ampunan. Maka jika kamu merasa Allah sedang membentukmu, jangan biarkan hatimu disusupi kesombongan yang halus. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa tanpamu." Karena kedekatan bukan hadiah yang bisa dibanggakan. Ia adalah amanah yang harus dijaga. Dan di penghujung renungan ini, mari kita tundukkan hati bersama. Bayangkan dirimu malam ini, sunyi, tenang, hanya kamu dan Allah. Lalu bisikkan doa ini perlahan. "Ya Allah, jika Engkau sedang membentuk kami, jangan Engkau lepaskan kami di tengah jalan. Jika Engkau sedang membersihkan hati kami, jangan biarkan kami kembali kotor oleh dunia. Jika Engkau sedang mendekatkan kami, jangan biarkan kami merasa cukup tanpamu. Kuatkan kami ketika lelah, teguhkan kami ketika goyah. Lembutkan hati kami ketika mulai mengeras. Dan jika Engkau sedang memilih kami untuk jalan yang lebih dekat kepadamu, jadikan kami hamba yang rendah hati." Sahabatku, jika kamu merasa hidupmu berat, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang dipersiapkan.
dipersiapkan untuk kedewasaan iman, dipersiapkan untuk kedalaman sabar, dipersiapkan untuk kedekatan yang tidak semua orang mampu. Dan jika malam ini kamu menangis, semoga itu bukan tangisan keputusasaan, melainkan tangisan seseorang yang sedang didekatkan oleh Allah. Jika renungan ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, kuatkan aku dalam prosesmu." Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Manisnya Iman, dan bagikan video ini kepada orang yang sedang berjuang dalam diam. Semoga setiap kata yang kita dengar malam ini menjadi penguat di saat kita hampir menyerah. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.